perlu proyektor kan? Nggak perlu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji-mujinya, menyebut-nyebut sifat-sifat kesempurnaannya. Dialah Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat besar, menciptakan kita seluruhnya, menciptakan untuk kita segenap anggota badan kita lahir dan batin, juga memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita lahir dan batin, kebutuhan bumi tempat kita berada, kebutuhan udara untuk kita bernapas dan yang lainnya, kebutuhan air untuk kita minum dan yang lain-lainnya juga, kebutuhan sinar yang dengannya kita bisa melihat dengan mata kita dan juga dengan fungsi-fungsi yang lain. Itu sungguh seluruhnya adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmatnya Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Demikian juga nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya itu ketika kita gunakan untuk bekerja yang keras, hingga kita barangkali letih, barangkali kita lelah, pegal dan linu, pun juga Dia Ta'ala memudahkan untuk kita dalam cara memulihkannya, memulihkan kekuatan dan kesehatan bisa dengan hanya kita melakukan tidur, ya kan? Melakukan tidur dan tidurnya tidak harus di tempat yang khusus. Yang penting kita bisa tidur dengan cukup, ya kan? Itu sungguh merupakan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat-nikmat yang sangat besar. Oleh karenanya semua kita harusnya mengakui dengan yakin dan dengan mantap bahwa dengan keterangan-keterangan di atas berarti manusia itu adalah membutuhkan
membutuhkan menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di manusia membutuhkan menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia benar-benar butuh untuk kembali kepada Allah, berdoa, munajat, memohon tambahan rahmat dan berkah darinya Subhanahu wa ta'ala. Dan juga menunjukkan kepada kita bahwa semua hamba dan manusia membutuhkan detailnya ilmu, detailnya syariat, detailnya petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dunia pun segalanya ada detailnya, demikian juga tentunya di dalam kita menempuh jalannya yang lurus yang menghubungkan kita dari dunia ini sewaktu-waktu meninggal dunia bisa menggapai surganya, tentu juga dengan detailnya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita di kesempatan hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk hamba-hambanya yang thalabul ilmi, yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi taufik oleh Allah ta'ala, diberi petunjuk, dimasukkan dalam golongan hamba-hambanya yang di sore hari ini dan di waktu-waktu yang lain selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan mengkaji Al-Quran, mengkaji Al-Hadis. Walaupun banyak orang mungkin barangkali di waktu-waktu seperti ini mereka ada yang bingung mengisi waktu, ya kan. Coba aku tanya kepada mereka yang di sore begini, misalnya mereka ngapalah gitu. Ada yang nongkrong Pak, iya Mas ngisi waktu gitu, ya kan. Misalnya kan itu. Atau ada yang pelihara burung, ya kan, makan burung gitu. Pelihara burung Pak, iya Mas ngisi waktu. Nah kan gitu, seakan-akan nggak ngerti kalau ada seperti ini yang sangat mulia. Dan itu kebutuhan kita, ya kan, kebutuhan hamba, kebutuhan manusia, bahwa manusia membutuhkan menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan membutuhkan detail syariatnya dalam mengarahkan diri hamba ini menuju dari dunia kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu-waktu meninggal dunia. Dan juga ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, nikmat yang besar pula bahwa kita di dalam thalabul ilmi mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga termasuk hamba yang Allah ta'ala mudahkan bisa mengenal bahasa Arab, bisa mengenal bahasa yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, yang dengannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan Al-Quran dengan sabdanya. Demikian juga para sahabat yang mereka mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam agama ini. Mereka dengan berbahasa Arab. Juga kita memuji Allah, fatifillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah, menyebut-nyebut kesempurnaannya Subhanahu wa ta'ala. Juga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa sampai mengkaji agamanya, mengkaji Al-Quran dan hadis ini dari ilmu kaidahnya, sebagaimana program kita, yaitu kita belajar 3 macam kaidah hadis di hari Senin, kaidah Al-Quran dalam tafsir hari Kamis, dan kaidah hadis atau kaidah fikih nanti di hari Sabtu, ya.
Itu semua kita pelajari. Bismillah, alhamdulillah atas taufik darinya subhanahu wa ta'ala. Kita di sini belajar ilmu-ilmu yang pokok, ilmu-ilmu yang dari kaidahnya sebagaimana yang diterangkan di sini, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam takdim, dalam muqaddimah dari penerbit, antum ada? Penerbit ada kan? Penerbit. Amma ba'du faqad kana. Enggak ada. Amma ba'du faqad kana min atau jihad at-tarbawiyah wan nasaihi al-jalilah allati kad yusdiha sahibul fadilah al-alamatu Syekhuna Muhammadu bin Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala ila thalabatil ilmi ayyatanu inayatan tammatan bi ma'rifatil qawaidi wal usuli allati qarraraha ahlul ilmi. Dan termasuk taujihat, arahan dan bimbingan dalam pendidikan dan pengajaran, dan juga diantara nasihat-nasihat yang agung yang dulu biasa Fadilatus Syekh Al-Alamah Syekhuna Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah menyampaikannya, yaitu beliau biasa menyampaikan kepada para thalabatul ilmi, menyampaikan kepada mereka taujihat, arahan pendidikan dan nasihat supaya mereka itu ayyatanu, agar mereka itu mempunyai inayah, ayyatanu, agar mereka mempunyai perhatian, inayatan tamah, perhatian yang sungguh-sungguh, perhatian yang sempurna, perhatian di dalam ma'rifatil qawaidi wal usul, dalam mengenal kaidah-kaidah, dalam mengenal al-usul, pokok-pokok yang ditulis oleh para ahlul ilmi. Yang demikian itu min ajli ayyasluku aqraba at-turuqi wa aslamaha lil fauzi bitahsilil ilmi wa idrakil ghayati al-mansyudati lidirasatil ulumi syar'iyyah. Yang demikian itu mesti memperhatikan dengan baik, punya perhatian masalah ma'rifatul qawaid wal usul, supaya dengannya mereka bisa menempuh jalan yang paling dekat, jalan yang paling selamat dalam menghantarkannya untuk menang, berhasil mendapatkan al-ilmu syar'i, bisa mendapatkan harapan-harapan yang diinginkan di dalam mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Itu mengapa mesti punya perhatian di dalam ma'rifatu al-qawaidi wal usul. Ya. Ikhwati fillah berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Juga sini diterangkan oleh penerbit bahwa buku beliau Usulun fit Tafsir itu ditulis oleh penulis Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu pada tahun 1397. Itu enggak ada. Ya. Ditulis tahun 1397 Ba'dah Hijriyah. Dan beliau telah dan sering menyampaikan menyampaikan pengajarannya berkali-kali dengan beragam cara, dengan syarah, dengan taklik, dengan takrir di berbagai halaqah, di berbagai majelis-majelis ilmu. Kemudian yang direkam dari semua yang beliau ajarkan
yang berkali-kali itu diterangkan yang direkam hanya 2 kali. Yang direkam yaitu pada tahun 1416 dan tahun 1419. Nah, itu yang untuk nanti dasar di dalam penyampaian penjelasan gitu. Ya, ikhwati benar bahagia rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit pengantar ya untuk materi kita di hari Kamis tentang usulun tafsir ya. Kita lanjutkan, sekarang kita masuki seperti apa yang ada di buku antum. Di sini cetakannya pertama 1422. Ya cetakannya, ini kan nulisnya. Nulisnya ditulis tahun 1397. Nggak dicetak ya kan? Iya. Ya. Atau itu kan cetakan penerbit antum. Penerbit yang menerbit buku itu. Nah kan juga jadi ada cetakan penerbit Pondok Dewi ya kan? Gitu kan? Cetakan fotokopi ya kan itu mungkin. Atau cetakan apalah yang mungkin adanya itu kan dulu kan demikian. Ya. Yuk kita lanjutkan dibaca. Nah saya nggak tahu mau nunjuk siapa. Saya nunjuk atau kamu yang nunjuk? Tugasnya ketua nunjuk lah gitu ya. Membantu nunjuk. Ayo baca pras. Wong nek sing moto sing arep dodol arep ning ngarep itu, moto mburi wae wis. Bismillah. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman. Amma ba'du. Fa inna minal muhimmi fi kulli fannin an yata'allamal mar'u min usulihi ma yakunu aunan lahu ala fahmihi wa takhrijihi ala tilkal usuli liyakuna ilmuhu mabniyan ala asasi qawiyatin wada'aimin rasikhatin wa qad qila wada'aima rasikhatin wa qad qila man hurimal usul. Bebas, terserah kamu. Wa min ajalli fununul ilmi bal huwa ajalluha wa ashrafuha ilmu tafsiri alladhi huwa tabayyinu ma'ani kalamillahi azza wa jalla wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan kama wada'u li ilmil hadithi usulan wa li ilmil fiqhi usulan. Wa qad kuntu katabtu min hadzal ilmi ma tayassara litullabil mahadil ilmiyati fi jami'atil imam Muhammad ibn Su'udil Islamiyati. Muhammad ibn Su'udin al-Islamiyah. Su'udin. Su'udil Islamiyati. Fatalaba minni ba'dun nasi an ufridaha
fi risalatin liyakuna dzalika aisarun wa aisara wa ajma'a fajabtuhu ila dzalika wa as'alallaha ta'ala an yanfa biha wa yatakhallasa dzalika fima ya'ti. Ya cukup itu dulu. Enggak terjemahkan ya, enggak ya? Oh ya wes ya, enggak apa-apa. Enggak tadi saya. Ya gimana? Diterjemahkan biasanya ada. Ya, berkata Imam Muhammad Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah meridainya, merahmatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah Subhanahu Rahman yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan menyebut gitu aja. Ya, Ustaz. Muqaddimah. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya dan meminta pertolongan dan meminta ampunan, dan kita bertaubat kepadanya, dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari jeleknya diri kita dan jeleknya amal-amal kita. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Dan saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan saja, dan tidak mensyirikannya. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Semoga salat dan salam tercurahkan pada beliau dan pada para ahli, pada keluarganya dan para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya dengan baik, dan semoga salam surahkan pada beliau. Amma ba'du. Maju tak? Ya sekalian. Maka sesungguhnya salah satu dari hal penting di dalam bagian seorang menuntut ilmu adalah dari dasarnya apa-apa yang jenisnya saja. Awanan penolong. Oh ya. Apa-apa yang menolongnya pada memahaminya dan mentakhrijnya, mengeluarkannya dan atas dasar tersebut, usul tersebut, agar ilmunya kokoh atau berdiri di atas fondasi yang kuat. Tiang yang kokoh, dan sungguh telah dikatakan, barang siapa yang terhalangi dari usul, maka dia terhalangi untuk mendapatkan atau sampai padanya. Dan salah satu dan termasuk keagungan cabang bidang. Dan salah satu keagungan bidang ilmu, bahkan dia adalah yang paling mulia dan paling agung dan paling mulia, adalah ilmu tafsir yang dia menjelaskan makna dari firman Allah Azza wa Jalla, dan sungguh ahlul ilmi telah meletakkannya sebagai usul, sebagaimana ahlul hadis meletakkannya sebagai usul, dan ilmu fikih sebagai usul. Dan sungguh aku telah menulis dari ilmu ini yang mudah bagi yang mereka saja. Itulah Ma'had Al-Ilmiyah di kampus Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah. Maka sebagian manusia menuntut ilmu padaku atau dariku, mengusulkan kepadaku. Meminta Kepadaku. Sebagian manusia meminta padaku untuk ufridah
atau memisahkannya dalam suatu risalah, risalah untuk yang mudah, yang paling mudah supaya menjadi supaya hal itu mudah dan mencakup semuanya saja jamaknya. Maka aku mengabulkannya pada hal tersebut dan aku memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bermanfaat dengannya. Dan cukup aku, ya, tuh ya. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, beliau apa di sini? Bismillah, ya toh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu meri pertama itu ya. Ya kan? Pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu fa'ilnya mana? Mana fi'il fa'ilnya bismillah? Pojok belakang ya. Mana fi'il fa'ilnya bismillah? Fi'il dan fa'ilnya bismillah. Ya antum. Iya, antum pojok. Terus fi'ilnya? Ya, di sini apa? Jadi bismillahirrahmanirrahim adalah muta'alliq, ya kan apa? Al-jaru wal majrur, jar majrur sibuhul jumlah bismillahirrahmanirrahim adalah apa? Muta'alliq, adalah kata keterangan. Kan kata keterangan yang mana subjeknya, predikatnya, fi'il, fa'il dan maf'ul bihnya adalah mahdhuf. Mahdhuf. Fa'ilnya ya siapa saja. Di sini ya saya yang membaca, kamu yang mendengarkan gitu. Dia yang memperhatikan kan gitu. Itu semuanya hendaknya apa? Hendaknya dengan bismillah gitu. Hendaknya dengan apa? Dengan bismillah gitu, dengan bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai siapapun melakukan apapun itu tidak menyebut nama Allah atau naudzubillah menyebut nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semestinya siapapun melakukan apapun dia itu adalah menyebut Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Ar-Rahim. Nah, itu bismillah. Ya kan? Itu bismillah. Itu yang merupakan yang pertama ya, dan utama dan terus dibaca. Makanya kita ya begitu sendiri membiasakan membaca apa? Membaca bismillah. Juga ini begitu, nulis ilmu dhuwur, nulis ilmu gede ya masa bismillah gitu. Iya, memang dimanapun dan kapanpun membaca bismillah, ya kan? Baca bismillah. Walaupun hanya meneguk seteguk air ya membaca bismillah, seteguk masa bismillah ya membaca. Ya. Malah bismillah hanya ada seteguk pun bagi-bagi ya semoga berkah kan gitu kan. Membaca apa? Bismillah. Ya itu dia yang menciptakan, oleh yang menciptakan. Dan kita juga yang kita ciptaan Allah bisa meminum. Bismillah sembuh, bismillah ini sehat gitu kan? Ya. Bismillah ya. Ya, jadi pertama memang yaitu ikhwah, kita juga membaca bismillah. Kita baca bismillah. Ya gitu kita baca bismillah. Ya kita ada apapun ya enak baca bismillah gitu. Bahkan kalau memang kita bisa ya, bagus
kita baca bismillah, kerjakan sendiri. Ya kan? Misalnya seperti yang dicontohkan oleh Saleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau di atas kuda. Di antara apa yang dia bawa jatuh di tanah. Di bawah ada orang lain. Ya kan? Tapi juga beliau pilih bismillah, turun mengambilnya sendiri. Kalau emang bisa bagus, ya kan gitu. Ya kata bismillah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bismillah. Nah gitu. Itu jadi amal soleh kita. Ya juga ini gitu, kita mau belajar muqaddimah, ya kan. Ini ya kita ya bismillah, ya kan. Bismillah, kita meminta tolong kepada Allah, ya, menyebut namanya Subhanahu wa ta'ala yang Maha Ar-Rahman yang Maha Ar-Rahim. Kita belajar. Ya kita belajar bismillah. Ya, ikhwah. Kemudian dalam kita belajar, di dalam kita aktivitas, ya, di dalam kita berbuat, apa ikhwah? Kita hendaknya memuji Allah, itu. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita katakan alhamdulillah, gitu kan, alhamdulillah. Kita pun mengatakan nahmaduhu. Kita menyebut-nyebut kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ya, kita menyebut kesempurnaan Allah, ya kita pun juga mengakui kita butuh pertolongannya. Nasta'inuhu, kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia ta'ala yang mampu menolong. Dia ta'ala yang maha mendengar, yang maha mampu. Bersama kebaikan-kebaikan kita seluruhnya, kita nggak memungkiri kita punya kelemahan dan punya dosa dan kesalahan. Apa kita pun menyebut wa nastaghfiruh, kita meminta ampun. Dan kita semua harus yakin, harus mantap bahwa kebenaran, bahwa kebaikan itu jika bersama Allah. Oleh karenanya kita apa jamaah? Wa natubu ilaih, kita ini sekali di kejauhan terbawa oleh hawa nafsu, kita harus natubu ilaih, kita kembali kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita harus waspada, kita itu manusia ternyata ya punya jiwa, dan jiwa itu kadang memerintahkan kepada keburukan, ya, mengajak untuk senang malas, ya kan, senang malas. Apa itu malas? Tidak capek tapi istirahat, ya kan? Namanya kan malas, ya, senang malas gitu. Sik ngaso sik, kok kesel ora iki? Ya. Ya kita wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Bahkan kita punya amal yang buruk, wa min sayyiati a'malina. Kita harus yakin ya ikhwah bahwasanya kebenaran itu bersama Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Oleh karenanya kita harus mempersaksikan persaksian yang hak. Mempersaksikan yang hak. Apa itu ikhwah? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Ya ikhwan, namanya apa? Khutbatul hajah. Ini beliau membuka dengan muqaddimah itu, dan itu namanya khutbatul hajah. Nah, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Amma ba'du. Lalu setelah ini khutbah hajah,
maka beliau terangkan seperti yang kita telah baca tadi, kita dengarkan, amma ba'du fa inna minal muhim. Fa inna minal muhim. Mana isimnya inna? Fa inna minal muhim. Mana isimnya inna? Mana isimnya inna? Ya, pojok belakang barat. Mana isimnya inna? Ya, depannya isimnya inna. Dius kat biyen padha wae pertanyaane ya, aku ya guruku ya. Ya ora bosen gone kok kayak ina mana isimnya ayo guru kuwi wae soalé do ngerti jane ya kan. Nah. Ayo depannya ya, Akhi Setyo. Mana isimnya inna? Iya, masdar muawwal ayyata'allam. Masdarun muawwalun ayyata'allama. Itu isimnya inna. Sampai mana? Ya sampai ya ta'allama dan fa'ilnya dan maf'ul bihnya. Ya kan? Kan gitu tentunya. Jadi tentunya apa? Isimnya adalah ya namanya masdar muawwal ya an, fi'ilnya, fa'ilnya, maf'ulun bihnya. Mana maf'ul bihnya ya ta'allam? Mana maf'ul bihnya ya ta'allama? Depannya lagi. Ya. Mana antum ahi? Ayo antum Ma apa itu? Ma mausul, berarti dengan silah mausulnya. Karena maf'ul bihnya isim mausul. Nah, itu lagi sambung lagi ya kan? Karena maf'ul bihnya isim mausul, ma berarti dengan silah mausulnya. Apa silah mausulnya? Jumlah. Jumlah yakunu aunan lahu ala fahmi, ya kan? Nah, itu maf'ul bihnya semua itu. Tuh nanti semua isimnya inna, ya itu isimnya inna. Ya memang sih ayat alama itu, cuman ayat alama kan ada maf'ulun, ada fi'il, fa'il maf'ulun bih. Dan kebetulan maf'ul bihnya isim mausul, harus ada silah mausulnya ya kan. Nah itu pahami, itu satu kesatuan karena semua terikat ya kan, semua terikat. Sini isimnya adalah masdar muawwal dari an dan fi'il mudhari. Namanya fi'il ada fa'il dan fi'ilnya muta'addi dan maf'ul bih. Jadi sini apa ikhwah? Berarti di sini minal muhim fi kulli fannin, termasuk satu perkara yang sangat penting dalam semua disiplin ilmu, fi kulli fannin, ya. Perkara yang penting dalam kulli fan, dalam semua disiplin ilmu. Apa yang penting ikhwah dalam semua disiplin ilmu? Yaitu ayat ta'alam, mempelajari, mengkaji pokok-pokoknya, mempelajari pokok-pokoknya yang menjadi bantuan bagi dia untuk memahami pokok ilmu itu, untuk memahami bidang ilmu itu. Nah gitu. Dan bisa nanti mentakhrij ya kan, bisa mengeluarkan hasil-hasil dan beragam faedah sesuai atas dasar pokok-pokok tersebut. Nah itu. Nah, harapannya apa? Bila seorang dalam semua disiplin ilmu itu memegang teguh usul, pondasi, pokok-pokok yang akan membantu dia dalam memahaminya, tujuannya supaya liyakuna ilmuhu, supaya ilmunya, supaya pengetahuannya yang dia itu mengetahui secara sesungguhnya itu ilmunya benar-benar mabniyan, ilmunya adalah mabniyan, dibangun di atas
ala ususin qawiyah. Ilmunya dibangun di atas landasan yang kuat, dibangun di atas da'aima rasihah, di atas tiang-tiang penyangga yang kokoh. Nah gitu. Karena kita jangan salah ilmu. Karena ilmu itu ada 6. Artinya tingkatan ilmu ada 6. Jangan sampai kita itu tidak seperti ini nanti merasa berilmu ternyata jahlun murakkab. Nah, itu bahaya, merasa tahu padahal ilmunya terbalik. Ya kan? Misalnya kamu ngapain belajar Al-Quran? Nggak ada kiamat, kan gitu. Itu kan dia berilmu, tapi ilmunya jahlun murakkab. Nggak ada kiamat. Sengenge sejak dulu nggak pernah berkurang sinarnya, nggak mungkin sengengenya habis. Itu misalkan kan gitu. Itu namanya berilmu tapi jahlun murakkab. Itu ilmu tidak dibangun di atas kebenaran, tidak ala ususin qawiyah, tidak ala da'aim rasihah. Dia hanya salah. Jahlun murakkab, ya kan? Kayak jahlun murakkab. Atau lebih bagus kita masih waham, masih kadang betul tapi banyak salahnya, kan gitu. Iya, kita harus bangun seperti ini supaya bisa kita betul-betul idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Benar-benar kita sampai pada tingkatan ilmu yang sesungguhnya, ilmu yang mabniyan ala ususin qawiyah wa da'aima rasihah. Oleh karenanya kalau kita ilmunya enggak benar kan bagaimana nanti? Khurimal usul man khurimal usulu khurimal usul. Ini gitu. Siapa yang terhalang mendapatkan landasan, ya terhalang mendapatkan tujuan. Nggak sampai. Gimana akan sampai punya gedung kalau pondasinya aja nggak ada? Terus dia menyiapkan jamnya bagus untuk hiasan gitu. Dindingnya atapnya gentengnya pilihan, tapi nggak membuat pondasi. Nggak akan sampai lah bangunannya, gimana akan jadi, ya kan? Nggak mau pokok-pokoknya kan gitu. Katanya gak usah pakai pondasi, kenapa? Nanti kalau jadi nggak kelihatan. Ya, memang nggak kelihatan tapi harus ada. Mana di pondasinya gedung ini? Nggak tahu. Ada nggak ya? Pasti ada lah. Kalau katanya nggak bisa berdiri kayak gini, ya gitu. Walaupun nggak nampak ya toh. Emang nggak nampak, mana pondasinya? Aku nggak lihat. Ya memang nggak lihat, tapi ini pasti ada pondasinya, ya kan? Pasti. Kalau nggak ada ya pasti man khurimal usul. Walaupun nggak nampak. Tapi wajib ada dan didahulukan. Ya, ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya beliau menerangkan di sini, ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di sini setelah beliau menerangkan bahwa kita harus dari usul dalam semua disiplin ilmu, maka di antara usul dalam semua disiplin ilmu kita juga sangat penting adalah dalam ilmu tafsir. Ya, jadi tafsir pun yang kita semua harus bisa tafsir. Dan nanti akan ada keterangannya apa makna tafsir, nanti akan dijelaskan. Nah, itu pun juga harus ada usulnya, ada usulnya, ada kaidah-kaidahnya, ada dasar pijakannya. Bahkan beliau katakan setelah min ajalli fununil ilmi, di antara yang paling agung dari disiplin ilmu adalah ilmu tafsir. Bal ajaluha, bahkan ilmu tafsir adalah
disiplin ilmu yang paling mulia. Disiplin ilmu yang paling agung. Iya kan? Mengapa? Iya, karena mulianya ilmu adalah tergantung mulianya yang dibahas. Ya kan? Jadi kemuliaan suatu ilmu tergantung kemuliaan hal yang dibahas. Ilmu tentang dunia mulia, ilmu tentang akhirat mulia, tapi lebih mulia ilmu tentang akhirat. Mengapa? Karena akhirat lebih mulia daripada dunia. Itu kan? Ya. Jadi matematika penting, biologi penting, tafsir penting. Kan gitu. Tapi tafsir lebih penting karena dia lebih mulia. Karena memahami kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulianya ilmu tergantung mulianya yang dibahas, ya kan? Mulia yang diilmui. Nah, kalau tafsir sudah penting, ya, penting sekali dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Mengapa? Karena alladzi huwa tabyinu ma'ani kalamillah. Nah, karena ilmu tafsir dia adalah ilmu tentang tabyinu ma'ani kalamillah. Dia ilmu tentang tabyin, tentang menjelaskan makna-makna, maksud-maksud dari kalamullah. Dan jelas bahwasanya fa inna khairal kalami kalamullah. Sebaik-baik kalam adalah kalamullah. Dan ini tafsir adalah ilmu tentang menjelaskan, memahami makna-makna kalamullah. Maka jelas ilmu tafsir adalah ajalluha wa asrafuha. Ya. Kemudian ikhwah alhamdulillah ilmu yang penting ini oleh para ulama sudah dijelaskan. Waqad wada'a ahlul ilmi lahu usulan. Alhamdulillah apa? Para ahli ilmi telah menulis untuk ilmu tafsir ini apa? Usulan. Telah menulis pokok-pokoknya, pondasinya. Kama wada'u li ilmil hadisi usulan wa li ilmil fiqhi usulan. Sebagaimana mereka juga telah menulis untuk pokok-pokok untuk ilmu hadis dan pokok-pokok untuk ilmu fikih. Ya. Untuk ilmu tafsir, beliau jelaskan pengalaman di sini bahwasanya saya dahulu sudah pernah menulis tentang ilmu ini. Apa yang mudah untuk ahli ilmi, untuk tolabul ilmi. Saya telah menulis untuk tolabul ilmi, para murid, para mahasiswa yang belajar di mahat ilmi. Iya kan? Di mahat ilmi kan? Itu kan di mahat ilmiah, ya kan? Di mahat ilmi. Cuman mahat ilmi yang beliau karenanya mahat ilmi yang ikut menginduk kepada Jamiah Al-Imam Muhammadi bin Su'uddin Al-Islamiyah. Kita yang nginduk tapi belum sambung ya. Ini mah sambung ilmunya lah gitu ya. Sambung kitabnya lumayan ya kan gitu. Sambung kitabnya. Kemudian fatalaba minni ba'dun nas, sebagian manusia, sebagian talabul ilmi meminta agar apa yang saya tulis itu disatukan menjadi suatu risalah. Apa tujuannya? Supaya liyakuna aisar, supaya lebih mudah, wa ajma'a, supaya bisa terkumpul semua maklumatnya. Fa ajabtu, maka aku pun mengiyakan. Lalu maka jadilah buku Usulun fit tafsir. Ya, jadilah kitab Usulun fit tafsir. Nah, beliau memulai dengan meminta tolong kepada Allah, wa as'alullah
ayyan fa'abiha. Aku semoga Allah memberikan manfaat dengan apa yang ditulis ini. Adapun tulisannya yatalakhas, tulisannya adalah teringkas di dalam penjelasan berikut ini, poin-poin yang akan disampaikan atau kita pelajari di dalam usulun fit tafsir. Yuk, wah, lanjut. Al-Qur'anul Karimu al-awwalu mata nazala al-Qur'anu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa man nazala bihi 'alaihi minal malaika. As-tsani awwalu ma nuzila minal Qur'an. Awwalu ma nazala. As-tsani awwalu ma nazala minal Qur'an. As-tsalits nuzulul Qur'ani 'ala naw'aini. Sababiyyin wa ibtida'iyyin. Ar-rabi' al-Qur'anu makiyyun wa madaniyun wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan. Benar enggak? Iya. Mufarraqan wa tartibul Qur'ani. Al-khamis jam'ul Qur'ani fi ahdi Abi Bakrin wa Utsmani radhiyallahu anhuma. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ada beberapa bab itulah ya, beberapa bab yang ada di dalam buku ini. Ada 6 ya. Ada beberapa bab. Yang pertama apa ikhwah? Tentang Al-Qur'anul Karim. Tentang Al-Qur'anul Karim. Untuk pembahasan atau bab Al-Qur'anul Karim, beliau bagi dalam 6 fasal. 6 fasal sebagaimana kita telah baca tadi. Nanti yang pertama ya, ada 5 fasal yaitu. Yang pertama, kapan Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad SAW dan siapakah malaikat yang membawanya, ya toh? Yang kedua, ayat atau surat apa yang pertama turun, ya kan? Yang ketiga, turunnya Al-Quran itu ada yang sababi, ada yang ibtidai, ada yang sababi, ada asbabun nuzulnya, ada yang tanpa asbabun nuzul, itu namanya ibtidai, atau tanpa asbabun nuzul, kan gitu. Yang keempat, pembahasan Al-Quran ada yang makkiyun dan ada yang madaniyun, dan nanti dijelaskan apa hikmah kenapa kok ada madani, ada maki, turunnya itu kok mufarraqon, ya kan, tidak sekaligus tapi bertahap sehingga ada makiyun, ada madaniyun, sekaligus tentang tartibul Quran. Itu nomor 4. Nomor 5 tentang kitabatul Quran, ya, tentang kitabatul Quran, dan juga penjelasan tentang penjagaan Al-Quran di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, penjelasan tentang jam'ul Quran. Jam'ul Quran pada masa Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Aku ada 6.
Iya nomor 4 itu dipisah tuh. Di sini disatukan. Oh ya wes ya. Saya angkanya 6 sini sih. Ya. Berarti kita enggak beda pendapat gitu. Cuman beda angka. Tapi pendapatnya sama ya toh. Ya. Ya. Ya terus. Bab 2. At-tafsir. Al-awwalu mana tafsir lugatan wa istilahan wa bayanu hukmihi wa gharadi minhu. Al-thani al-wajibu 'ala al-muslimi fi tafsir al-Qur'an. Al-thalith al-marja'u fi tafsiri ila ma ya'ti. Al-hamzah kalamullah ta'ala bihaitsu Yufassaru. Saru ya? Oh, benar saja. Yufassarul Qur'an bil Qur'an. Yufassarul Qur'anu bil Qur'ani. Yufassarul Qur'anu bil Qur'ani. Al-ba sunnatu Rasuli sallallahu alaihi wasallam li'annahu mablaghun 'anillahi ta'ala muballighun. Li'annahu muballighun 'anillahi ta'ala wa huwa a'lamun nasi bi muradillahi ta'ala fi kitabillahi. Al-jim kalamus sahabati radhiyallahu anhum la siyama la siyama zawul ilmi minhum wal inayati bit tafsiri li anna al-Qur'ana nazala bi lughatihim wa fi asrihim adal kalamu kibaril tabi'in alladzina i'tanau bi akhdhi tafsiri 'ani sahabati radhiyallahu anhum. Al-ha ma taqtadihul kalimati minal ma'ani asy-syar'iyyati au lugawiyyati hasaba siyaq fa inna ikhtalafa asy-syar'i wal lugawi ukhidha bil ma'na asy-syar'i illa bidalilin yarji'ul lugawi yurajjihul lugawiyya. Yurajjihal lugawiyya. Ya, cukup. Ya, wah. Kemudian untuk tafsir ya, ada beberapa yang akan yang beliau tulis di sini yang akan kita pelajari insyaallah. Tentang tafsir yang pertama yaitu semestinya kita memulai dari apa? Makna tafsir. Makna tafsir. Lughatan wa istilahan. Gitu. Jadi akan dibahas nanti apa makna tafsir. Apa pengertian kata tafsir. Apa sih makna tafsir itu? Kan itu. Secara bahasa atau secara istilah. Lalu apa hukumnya? Apa hukum menafsirkan Al-Quran dan juga apa tujuan Al-Quran ditafsirkan, ya kan? Apa tujuan menafsirkan Al-Quran? Jadi apa hukum menafsirkan dan apa tujuan menafsirkan Al-Quran? Itu harus betul tujuannya. Jangan sampai kita salah tujuan. Terus rumoso mlakune adoh kok renek. Bahasa tujuannya beda. Ya mesti wae beda lah tujuanmu ora padha ya toh. Nah gitu. Udah berangkat iki. Pas tak ampiri, ya ngono. Diampiri jadi wis mangkat. Sing ampiri tekan gone, ya kok tekan kene. Nah tujuannya beda, ya kan? Nah, akhirnya ya dia duluan tapi nggak sampai karena tujuannya nggak sama ya kan.
Itu penting, kita harus apa? Selalu mengarah kepada tujuan. Lebih-lebih tujuan hidup. Nah, jangan sampai kita bergeser dari tujuan kita hidup. Kita hidup nggak boleh punya tujuan sendiri. Karena kita tidak menciptakan diri kita. Kita tidak menciptakan diri kita. Kita ciptaan Allah, kan gitu. Maka tujuan kita hidup harus tujuan Allah menciptakan kita. Apa itu? Iya, tujuan hidup adalah sejauh mana manusia beribadah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita bila mencontoh orang, melihat orang, kagum kepada orang adalah kagum melihat kepada ibadahnya kepada Allah. Kita melihat ibadahnya kepada Allah, itu yang kita lihat untuk kita ikuti, untuk kita berlomba-lomba. Aku nggak mau kalah. Itu yang kita lihat. Jangan melihat mobilnya kayak piro telu. Aku mau kalah, butuh papat. Apa tujuannya ke mobil kok kayak mobil. Nah, kalau kata Allah, aku tidak menciptakan manusia kecuali supaya mengumpulkan mobil. Nah, silahkan. Wah, kayak wis telu, aku gak siji urung enak. Wah, iki tenan iki, piye iso pitu, nah kan itu. Itu seandainya tujuannya adalah itu. Tapi ternyata bukan. Apa tujuannya? Ibadah. Nah, maka juga itu yang kita lihat dan itu yang kita berlomba bagaimana ibadahku bisa lebih baik. Makanya diciptakannya semua adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus ibadahnya, itu yang kita berlomba-lomba. Itu yang kita nggak mau kalah di situ. Karena itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, guru ngono kuwi to. Gah nek aku lah mesti pegar mati. Ya ora oleh berdiri kan. Ya enggak boleh, kita boleh ada, diciptakan oleh Allah, itu mulia dan tujuannya mengikuti tujuan kita diciptakan oleh Allah. Nah itu. Kita harus begitu juga dalam tafsir. Jangan lupa tujuannya apa kan gitu. Jangan belok tujuannya kan gitu. Jangan kayak anak ya kan. Gen diolehke tujuannya apik. Tapi barang wis diizinke terus tekan dalan kokean ampiran. Nah, itu anak-anak jenenge gitu. Jadi nek sing apik izin, nek sing ora apik icul ya. Itu bocah ngono kan gitu. Nah, sing apik lapor, "Bi aku mau gini ya." Oh iya kan gitu. Nek sing ora apik ora ngomong-ngomong kan gitu. Sing ngerti nek adi ora ngolehke kan gitu. Nah, enggak demikian. Yaitu ikhwah, juga dalam tafsir kita harus mengerti al-gharadu minhu, tujuan tafsir. Yang kedua apa ikhwah? Persyaratan atau kewajiban bagi kita kalau mau menafsirkan Al-Qur'an. Itu al-wajib, kewajiban atau persyaratan yang kita harus pegang di dalam kita menafsirkan Al-Qur'an. Apa yang dibutuhkan, ya itu apa perlengkapannya yang kita penuhi supaya bisa pas menafsirkan Al-Qur'an. Yang ketiga, nah semua apa saja perlu apa? Perlu marji, perlu tempat rujukan. Coba wis loro tempat rujukannya remek, kabeh kebak, ya wis rekoso iki. Loro arep berobat, tempat rujukannya bak kabeh. Oksigen habis. Sedih itu. Juga sama begitu dalam tafsir.
Mesti ada tempat rujukan dan harus ditemukan rujukannya itu, ya kan? Apa rujukannya? Yang pertama adalah kalamullah, yakni yufassarul Al-Qur'an bil Qur'an. Satu ayat ditafsirkan dengan ayat yang lain. Nah, kita harus paham itu. Paham cara Al-Qur'an menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Tuh kita tahu, oh ini namanya, oh ini dinamakan menafsirkan. Nah gitu loh. Jadi kita harus pahami, oh ini ternyata ini ayat menafsirkan yang sebelumnya, kan gitu. Itu kita pahami, jangan kok doamen toh. Ya karena memang yang akhir menafsirkan yang awal, jangan malah dulu ke doamen gitu. Itu padahal menjelaskan supaya yang pertama menjadi jelas. Itu nanti kita pahami cara yufassarul Qur'an bil Qur'an. Itu lebih enak kan, di situ kumpul kan. Bahkan kita pun tetap harus ya rela merujuk kepada hadis, memang itulah rujukan kita. Kenapa? Ya karena beliau adalah mubalighun anillah. Maka jika kita mendapatkan tafsir Al-Qur'an di Al-Qur'an, ya kita mau mencari dalam sunnah Rasul, karena beliau adalah mubalighnya, penyampai dari Allah, dan beliau adalah orang yang lebih tahu apa yang dimaksudkan olehnya subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kemudian dicari ini tafsir dengan kalamus sahabat, karena Al-Quran itu turun dengan bahasa mereka dan pada masa mereka, terutama para sahabat yang dawul ilmi wal inayah, orang yang punya ilmu dan perhatian dalam bidang tafsir. Yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan kalamu kibarit tabi'in, para tabi'in yang mereka iktanau, yang perhatian mengambil tafsir dari para sahabat. Yang terakhir, rujukan Al-Quran adalah al-kalimat ma taqtadi al-kalimat minal ma'ani asy-syar'iyyah awil lughawiyah hasbasiyah, ya kan? Yaitu kembali kepada bahasa, kembali kepada makna istilah syar'i, kan gitu, kembali ke sana. Nah, nanti mana yang kuat, kadang makna syar'i, kadang makna lughah, begitu. Tapi pada asalnya apa? Pada asalnya kembali kepada makna syar'i. Kembali kepada makna lughah kapan? Kalau ada dalilin yurajjihu al-lughawiyah. Jika ada dalil yang menguatkan makna lughawi, baru ke makna lughawi. Ya gitu. Ini yang ingin kita bahas ya pada pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-huda wa tuqam wal afafa wal ghina. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.